Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para budiman yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita semua adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para budiman yang berbahagia, ada salah satu resep. Ya, resep ini boleh dikatakan sulit, boleh dikatakan mudah, ya. Tergantung sebenarnya kita niatnya bagaimana saja itu. Salah satu resep yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang apabila kita mampu untuk melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, akan diluaskan rezekinya. Yang kedua, di dalam keluarganya sangat sedikit sekali untuk berselisih. Bahasanya itu dia hampir tidak pernah atau sedikit sekali untuk berbeda pendapat dengan keluarganya. Bahasanya tidak pernah poro padu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting, kelak seseorang itu yang melaksanakan ini, dia itu kalau meninggal dengan membawa iman, atau dalam bahasa lain, dia kalau mati, besok matinya adalah mati dalam keadaan husnil khotimah. Apa itu sabda Rasulullah itu? Sabda Rasulullah itu berbunyi begini: Man sholla sunnatar raq'atal fajri fi baitihi, kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah fajar fi baitihi, di dalam rumahnya. Man sholla sunnatar raq'atal fajri fi baitihi, kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah fajar fi baitihi, di dalam rumahnya. Kata-kata sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Tapi ini istimewa ini. Sholat qobliyah subuh dikerjakan di rumah, ya. Maka kata Nabi, yusa'u lahu rizquh. Yang pertama, jelas orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuhnya di rumah, maka dia akan dijembarkan, diluaskan rezekinya. Kemudian yang kedua, wayakillul munaza'ah bainahu wa baina ahli. Yang kedua, akan disedikitkan baginya untuk poro padu, berselisih pendapat antara dia dan keluarganya. Kata-kata keluarga ini kan berarti mencakup anak. Insya Allah kepada anaknya, kepada istrinya, dia akan sedikit sekali untuk poro padu, berselisih pendapat, apalagi sampai tukaran, sampai raeng, ya, sampai belengkerengan, ya, seperti itu. Insya Allah sangat sedikit sekali dia akan seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa yuhtamu bil iman. Besok seseorang yang sholat qobliyah subuhnya di rumah, sementara dia sholat subuhnya di masjid atau di musola berjamaah, ya,
maka besok kalau dia wafat, wafatnya dengan membawa iman. Kata-kata sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi ini istimewa ini. Sholat qobliyah subuh dikerjakan di rumah. Maka kata Nabi, yusa'u lahu rizquh. Yang pertama, jelas orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuhnya di rumah, maka dia akan dijembarkan, diluaskan rezekinya. Kemudian yang kedua, wayakillul munaza'ah bainahu wa baina ahli. Yang kedua, akan disedikitkan baginya untuk poro padu, berselisih pendapat antara dia dan keluarganya. Kata-kata keluarga ini kan berarti mencakup anak. Insya Allah kepada anaknya, kepada istrinya, dia akan sedikit sekali untuk poro padu, berselisih pendapat, apalagi sampai tukaran, sampai raeng, ya, sampai belengkerengan, ya, seperti itu. Insya Allah sangat sedikit sekali dia akan seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa yuhtamu bil iman. Besok seseorang yang sholat qobliyah subuhnya di rumah, sementara dia sholat subuhnya di masjid atau di mushola berjamaah, ya, maka besok kalau dia wafat, wafatnya dengan membawa iman. Para budiman yang berbahagia, tentu resep yang seperti ini mestinya kita laksanakan. Ya, kalau bangun subuhnya barangkali agak berat, demi kita pengen rezekinya lancar. Siapa sih orang yang tidak pengen rezekinya luas? Tentu kita semua pengen rezekinya luas. Siapa sih orang yang pengen tentrem kehidupan rumah tangganya? Tentu kita semua pengen kehidupan rumah tangganya adem ayem seperti itu. Kemudian yang tadi yang ketiga, siapa sih orang yang besok kalau meninggal, ya, tidak ingin husnul khotimah? Tentu kita semua juga pengennya husnul khotimah. Ya, dengan mengerjakan sholat qobliyah subuh di rumah, ya, kemudian dia meneruskan sholat subuhnya di masjid atau di mushola terdekat berjamaah, maka kita akan mendapatkan 3 hal itu sekaligus. Nah, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim adalah seseorang yang bersungguh-sungguh, ya, untuk di dalam beribadah. Apalagi kita tahu, ya, salah satu dalil lain bahwa sholat qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita miliki apa di dunia ini? Belum apa-apanya dengan sholat qobliyah subuh. Mari kita gerakan diri kita untuk senantiasa melaksanakan sholat qobliyah subuh. Tapi yang afdol itu di rumah kalau kita ingin mendapatkan di hal-hal tersebut. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.